Nggak mau kerja. Nggak pernah lagi itu berarti dulu apa? Sama cewek. Aku punya cara lain. Aku punya cara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana Mas? Ini sebenarnya aku datang itu menagih kemarin yang kamu ngomong, yaudah habis Lebi aku nggak apa-apa deh. Nah dan kamu sempat kan waktu ketemu kamu takut juga dan sebagainya. Tapi boleh dicoba lah ya. Yeah. Apakah aku bisa dihipnotis atau enggak ya? Yeah. Soalnya Mas, kalaupun misalkan aku dihipnotis, misalkan nih kan, aku tidak boleh jumawa gitu, nggak boleh takabur ya. Seandainya pun bisa, misalkan, aku pinginnya jangan ada A di situ. Gak mau, itu kan ini lagi nyuting aku, gak mau. Harus keluar dulu. Terus syaratnya komit dulu. Terus udah gitu yang edit jangan sampai AA juga tahu. Pokoknya please. Janji dulu, nggak ngomong dulu. Iya, bener ya, janji ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, ya udah. Oke. Angga, punten Aku kan di sini, nggak apa-apa. Nggak mau. Emang serahasia itu kah? Enggak, maksudnya kan bener aku nggak pasti namanya orang kena itu kan nggak sadar ya Mas. Cuman aku pinginnya dia ini nanti aduh. Iya. Punten tiasa kasih siala Kak. Ya udah, aku bawa dulu deh. Bye bye. Nggak ada perekam kan di sini ya? Nggak ada. Oke. Itu masih ada. Astagfirullah. Oke. Sesuai janji aku tepatin. Ya kok dingin sih Mas? Dingin loh aku lagi. Iya loh. Sebentar. Aku mau nanya dulu. Kemarin di konten terakhir terus akhirnya jadi kayak apa namanya berantem dan sebagainya. Itu banyak yang komen loh. Maksudnya ini jangan sampai seperti itu. Iya. Sama. Jadi sebenarnya kemarin udah beres kan? Alhamdulillah, maksudnya nggak panjang lah, gitu. Maksudnya ya udahlah namanya rumah tangga pasti kan ada ya Mas yang namanya kisur-kisur sedikit salah paham, tapi alhamdulillah masih bisa diatasi. Nah, tapi menurut dirimu si AA tuh gimana sih setelah sekian lama pernikahan dan ya kalau tadi kan cerita ya masalah kalau berantem dan ringan seperti itu ya sering kejadian, tapi apa yang dirasain selama pernikahan ini? Nggak apa-apa sih, maksudnya kan bisa bikin kita tambah cinta, tambah dekat, jadi kita bisa tahu karakter masing-masing. Dan menurut aku dia itu dewasa lah daripada mantan-mantan aku yang dulu. Oke. Nah kalau dibanding mantan-mantan yang dulu selain dewasa apa kelebihannya ini? Dia ini sabar. Jadi kalau makanya kan orang-orang selalu komen sama aku, Dewi kalau sama ini awet ya karena memang suaminya sabar, diem, nggak banyak bicara gitu. Emang kayak gitu orangnya, sabar, diem, nggak banyak ngomong. Dan ada nggak sih pengaruh kayak misalkan kalau dulu kan ya Dewi pun lebih muda, sama-sama mungkin emosional dan sebagainya. Kalau sekarang apa kelebihannya Angga tuh apa lagi selain sabar, terus dia juga mungkin kelihatan banget ya kayak melindungi kayak begitu. Dia ngelindungi, dia protek aku banget gitu. Terus apa namanya selalu gimana ya? Selalu bikin banget lah maaf. Iya, gitu. Pokoknya selalu mengutamakan aku. Terus selalu bersama aku gitu. Tapi inget kayak misalkan tanggal-tanggal penting, terus sering anniversary nggak sih? Terus ngasih hadiah atau apa kayak begitu? Iya, dia romantis, sama seperti aku juga romantis sama dia. Misalkan aku pingin apa, dia mesti selalu penuhi itu. Gitu. Jadi, dan aku kebetulan memang kan orangnya senang dengan romantis gitu, dan dia bisa mengimbangi aku. Kalau yang nggak disuka itu semacam apa kira-kira? Yang nggak disuka sendiri dia? Dia atau aku yang nggak suka? Ya dirimu nggak suka sama dia? Yang nggak suka itu apa ya? Kalau pas lagi apa gitu misalkan? Semuanya aku suka sih Mas. Oh jadi nggak ada ini ya? Sweet ya. Maksudnya ya memang aku setiap orang kan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Cuman dia banyak kelebihannya, jadi aku ya
udahlah, alhamdulillah aja lah, maksudnya aku nikmati semuanya ini. Iya. Kalau dilihat di apa namanya? Untung ada dia kan, kalau ada dia lebih nanti dia ya kan. Makanya kalau lihat di konten terus kayak ada itu apa namanya? Wih pas bulan puasa. Nah, itu kan itu yang termasuk yang paling tinggi. Itu bagus nggak? Iya, maksudnya kan dirimu kebersamaan kalau orang lihat itu serasi banget, dan memang di balik layar di rumah pun ya semuanya baik-baik aja, serasi aja kan. Iya, maksudnya ya memang seperti itu yang kalian lihat, romantisnya kita, suka bercandanya kita, ya memang kayak gitu adanya gitu. Jadi ya udah ngalir aja gitu, dan aku juga dia juga selalu mendukung karir aku. Misalkan dia nemenin kemana, ya kan selalu ada gitu. Kalau ada aku berarti ada AA. Iya, pas syuting itu pasti ada dari backstage di ini. Iya. Oke, ya wes, sekarang kita coba. Ingat ya kayak Lebi kemarin itu kan, tangannya ditaruh di atas tangan saya, dengar. Oh iya. Tuh, terus nanti ditekan aja. Ditekan aja. Pelan-pelan. Kau akan tekan terus, kau akan hitung mundur dari 10 sampai 1. 10, 9 terus, 8 tekan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tidur. Tidur. Oh bukan, maksudnya ikutin. Kayak gini. Satu tangan pegang ke Lebi. Nah, tangannya ada di sini. Nah, kalau seperti ini, lihat aja ke tangannya. Nah, ini bisa dirasakan yang bedanya kalau megang tangan Lebi kan nggak berbulu kayak di sini. Nah, sekarang rasain ini bulu-bulu ini sambil rasain. Nah, bulunya itu kan kalau kita pegang begitu kayak berinteraksi balik sama kita, kayak apa namanya, gelitik tangan kita ya kan. Nah, dia terus sambil buka sambil gitu, kayak dielus-elus buka, nah kayak gitu terus. Nah, saya entah kenapa saya akan hitung, tapi hitungannya kalau tadi mundur maju 1, 2, 3, 4, 5, teruskan hitungannya. Entah kenapa bulu-bulu ini kayak berinteraksi, tapi seperti kayak bulu-bulu ini semakin memanjang. Nah ini terus dia ngikat tangan kamu, sehingga semakin dicoba untuk dilepaskan, entah kenapa tangannya akan semakin menempel. Semakin coba untuk diangkat, tangannya akan semakin turun. Semakin coba dilepaskan, tangannya akan menempel dan susah dilepaskan. Coba kalau bisa nggak bisa ya? Nah, semakin ditarik. Sedangkan ini lepas juga nggak apa-apa, coba lepasin. Nah ini tapi nggak bisa. Coba pakai 2 tangan ditarik gitu, nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Coba nggak bisa. Nah caranya gampang, kalau mau lepas terus seperti itu. Lihat tangan saya coba untuk lihat tangan saya coba untuk nggak apa-apa. DP sebentar lagi kamu akan hanya dengarkan suara saya dan suara saya, lupakan semuanya dan kamu akan fokus hanya kepada suara saya. Saya akan hitung dari 1 sampai 1000. Setiap hitungannya akan membuat dirimu akan suara saya ini akan lebih keras daripada sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, teruskan di dalam hati sambil menghitung maju ini tadi. Suara saya semakin jelas dan jadi satu kesadaran paling utama dalam kesadaran kamu. Sekarang coba untuk tetap pejamkan mata, bernafas seperti biasa, tapi dienakan duduknya perlahan. Coba enakan duduknya, nyandar. Nah, rasakan ini ada di sebuah sofa yang empuk sekali, nikmat sekali. Coba rasanya enak, nyaman, seperti itu. Nah, kamu di sini merasa nyaman sekali, sehingga kenyamanannya itu membuat dirimu akan terbuka untuk mengungkapkan segala sesuatu yang selama ini kamu tutup, kamu sembunyikan, kamu simpan, dibuka keluar seperti membuka sebuah laci. Bayangkan seperti menemukan sesuatu yang selama ini kamu cari dan akhirnya ketemu. Perasaan itu yang akan muncul setiap saat saya bertanya dan kamu akan menjawab sejujur-jujurnya. Kalau kamu mengerti apa yang saya ungkapkan, coba untuk anggukkan kepalanya sekarang. Oh iya, ini sebentar. Gak apa-apa, dipanggil ya. Tetap menghitung, sebentar. Ada telepon, tapi nggak apa sekalian masuknya nggak apa-apa. Nggak tahu bisa. Yuk, ikut aja nggak apa-apa.
Itu belakang sini. Itu muter-muter situ, muter situ. Oke. Nanti dirimu ada dari belakang dipegangin. Oke, saya nanya dulu ya. Bisa sebutkan nama asli dan lengkap kamu? Bisa dikeraskan suaranya. Kalau volume ini, misalkan kalau nyanyi, volume karaoke-nya ini 5, nah ini 10 sekarang dinaikkan. Siapa nama aslinya? Dewi Mulia Agung. Oke, turun sedikit ke 3. Maksudnya 3, sekarang ke 7. Siapa nama asli? Dewi Mulia Agung. Oke, nah siapa nama suaminya sekarang? Angga Wijaya. Oke, sudah berapa lama menikah? 4 tahun. Nah, coba diceritakan 4 tahun pernikahan, kira-kira gimana rasanya? Apa yang lebih dirasakan? Lebih ke bahagia atau ada sesuatu yang berbeda? Biasa aja. Biasa aja. Tadi ngomongnya bahagia tadi. Oke, bisa disebutkan kenapa kok bahagia? Biasa aja? Kayak anak kecil. Sebentar. Kalau kebahagiaan 1 sampai 10, ini kira-kira kebahagiaannya berapa? 5. Kenapa kok disebutkan kalau AA ini kayak anak kecil? Karena semua neng. Maksudnya semua neng itu gimana? Coba disebutkan. Semua banting tulang. Terus? Dan gini papi ada. Boleh lebih tenang, tarik nafas. Nggak apa-apa kalau ada satu kesedihan diungkapkan, nggak masalah. Cuman apakah itu semua muncul karena kamu membandingkan sosok AA sama papi? Iya. Kalau dibandingkan memang AA ini maksudnya kayak anak kecil itu, dan masalah banting tulang itu kenapa? Kan AA ada di sini juga mendukung semua keinginan Dewi. Nggak mau kerja. Semua neng. Maksudnya sekarang kan kerjanya memang mendukung kan, jadi memang ada di belakang mendorong. Kenapa kok sampai berpikiran begitu? Apakah ada seseorang yang mengatakan itu, atau mungkin karena ada hal kekecewaan yang selama ini disimpan? Cuma ngomong aja, tapi nggak pernah ngebuktiin. Contohnya apa? Nggak pernah dikasih duit. Hadiah apa pernah dikasih waktu anniversary atau apa? Pernah, Nah itu dikasih. tapi pakai uang neng. Oke, tapi selama ini A dan Dewi sayang nggak, saling menyayangi atau bagaimana? Sayang. Oke. Dewi tetap menyayangi AA. Ada. Apa alasannya kadang-kadang membuat rasa sayangnya itu nggak muncul dan kadang-kadang ada rasa yang lainnya? Kalau dia lupa sama tanggung jawabnya sebagai suami, kadang listrik gak dimatiin, Oke, terus? gak peduli Oke, terus? mau aku punya uang atau enggak, Oke, terus? gak pernah mikirin gagal sekolah atau enggak, Oh, butuh uang berapapun gak pernah mikirin. Kalau ada papi, pakai tabungan papi. nah kira-kira kalau kamu sendiri berharap AA ini mikirinnya seperti gimana? Enggak semua nih.
Tapi semuanya aku yang berjalan. Oke. Terus selama ini apa yang terjadi? Apa yang nanya ya? Orang kan melihat kalau kamu dan AA itu kalau di kamera semuanya baik, waktu syuting menemani. Emang kalau seperti ini pernah disampaikan dan pernah terjadi misalkan pertengkaran atau tidak sih sebenarnya? Maksudnya kejadiannya yang di kamera dan kejadian aslinya saat kamera nggak ada itu sama kan? Kadang sama, kadang enggak. Enggaknya karena apa? Kalau dia udah minta uang, aku kesel. Kan uangnya untuk kebutuhan sendiri juga kan, maksudnya kebutuhan pribadi gitu berdua antara, maksudnya kebutuhan keluarga gitu, bukan untuk kebutuhan membeli sesuatu yang untuk AA sendiri kan. Tapi uangnya dia buat dia, uangnya aku buat dia. Terus selama ini dalam masalah yang lainnya apa yang mau diungkapkan? Coba diceritakan, kira-kira selama ini ada sesuatu yang dipendam, boleh cerita nggak ke saya? Ingin kayak istri yang lain. Aku cuma belajar dari suami. Dapat perhatian dari suami, tapi nggak dimintain duit. Ini diperhatiin, tapi dimintain duit untuk digaji. Sebentar. Apa yang membuat kamu merasa seperti itu? Bukankah duit yang masuk ke keluarga ini berarti punya suami istri? Tapi ini punya dia semua, bukan punya aku. Harusnya uangnya dia buat aku seperti uang aku buat dia. Emang AA ini suka belanja apa yang kamu nggak suka? Enggak ada. AA nggak suka melakukan sesuatu yang kamu nggak suka juga kan? Enggak pernah lagi. Nggak pernah lagi itu berarti dulu apa? Sama cewek. Cewek yang mana? Cewek kenalan fitness. Itu kan bisa saja gosip dan nggak bisa dibuktikan. Kok kamu percaya sekali? Aku sayur lodeh. Kalau cewek lain itu tumis kangkung. Boleh diceritain? Saya nggak terlalu mengikuti. Maksudnya bagaimana? Dia bosan sama sayur lodeh. Oh. Maunya dia pengen tumis kangkung. Oh. Memang kalau menurut kamu apa yang membuat, apakah cewek itu lebih seksi atau gimana? Jelek, menang putih aja. Oh. Oke. Tapi selama ini seperti rumah tangga dan sebagainya itu semuanya tetap bisa dijaga bahagia walaupun memang ada hal seperti ini, mungkin karena Dewi suka membandingkan AA sama Papi, betul ya? Aku pingin cara lain. Aku pingin cara lain. Aku pingin cara lain. Maksudnya cerai gimana? Ya aku nggak mungkin bisa hidup begini kalau AA nggak berubah. Perubahan seperti apa yang kamu inginkan dari AA? AA harus kerja, bantuin aku, kasih aku duit, kalau cuma 1.000 nggak apa-apa. Intinya jadi pengennya dinafkahi seperti itu. Iya. Oke. Kalau ternyata AA nanti bisa menafkahi walaupun itu nggak sebesar uang yang didapatkan sama Dewi, Dewi tetap sayang sama AA kan? Iya, malu mau cerai. Dan bisa menerima AA apa adanya. Gak apa-apa, walaupun kayak anak kecil, tapi dia akan ngasih nafkah yang benar. Oke. Kalau bicara nafkah lahir itu tadi, kalau nafkah batin gimana? Sama aja suka kalah.
sekarang coba tidak mendengarkan apapun sampai tangan saya akan mengetuk seperti ini. Dengarkan satu lagu yang kamu sukai di telinga kamu sekarang, sementara saya bicara sama orang lain. Mau nanya? Enggak apa-apa. Apa? Agak kencang nggak apa-apa, dia nggak dengar. Nggak dengar. Tadi kan Dewi bilang sayang sama aku sih nggak ada pertanyaan lain, itu udah cukup buat aku. Nggak mau disampaikan kayak masalah tadi itu, karena aku udah sampaikan kalau ya walaupun sebenarnya dia kan pengennya kan ngasih nafkah walaupun kecil, ceritanya ngasih gitu loh. Memang sih aku sedang menjalani itu, Mas. Kemarin mungkin betul dia bilang seperti itu, kalau misalnya uang aku buat aku, uang dia buat aku. Tapi mungkin tadi sedikit ada yang miss. Kalau aku minta, memang betul minta, tapi bukan, betul kata Mas Denny, bukan buat keperluan pribadi, untuk memang bareng-bareng. Iya, tapi memang aku kalau minta, ya minta gitu. Tapi untuk keperluan misalnya kayak listrik, iya. apa laundry, tapi memang bener aku minta gitu kan. Sekarang itu aku udah pengen rubah, aku udah mau coba jalan bisnis kecil. Yang nanti akan bisa gitu. Baik. Oke. Tapi nggak ada masalah yang lainnya kan intinya. Nggak ada yang mau disampaikan berarti. Aku? Ya nggak ada kan? Enggak sih, tapi aku udah pernah menyampaikan secara pribadi. Masa ya nggak maksudnya kalau udah kalau gitu. Ada yang mau ditanyain nggak buat Ondri? Ya oke. Oke, ada satu keponakan yang ada di sini hidup terus bareng sama Dewi. Nah, boleh disebutkan namanya siapa? Lebi Wilayati. Bisa diceritakan Lebi itu seperti apa anaknya? Lucu, doyan makan, ngemil, makan, semua dimakan. Oke, selain makan, makanan terus, apalagi? Gemes anaknya. Oke. Apa yang diharapkan dari seorang Lebi? Kurus. Terus? Belajar nyanyi. Oke. Belajar ngedance. Oke. Jadi diva. Oke. Nah, kira-kira sejauh ini semuanya masih seperti yang di ini, perasaannya masih tetap sayang sama Lebi? Sayang. Saking sayangnya kadang suka marahin dia. Nyusahin orang tua, bikin mati orang tua. Kalau seandainya Dewi sekarang bisa ketemu sama Papi, apa yang mau diucapkan? Kangen Papi. Saya sama-sama begini. Cuma Papi yang dulu sama aku, sayang sama aku, Mas Bin, Mas Matur. Aku ingin